Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau menjawab satu serangan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan terhadap orang-orang Kristen, yaitu mereka kutip satu ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 20 ayat 17, di mana isinya Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa adalah Allahnya. Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya. Jadi, menurut mereka, karena Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya, itu berarti Tuhan Yesus bukanlah Allah. Pertanyaan sekarang, apakah benar demikian? Nah, mari kita lihat dulu isi daripada Yohanes pasal 20 ayat 17. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara kematian. Dan perkataan ini dia sampaikan kepada Maria Magdalena. Mari kita lihat dulu isinya. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Lihat perkataan Tuhan Yesus, kepada Allahku. Jadi menurut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya, itu berarti Tuhan Yesus bukanlah Allah. Nah, apa tanggapan dari saya sendiri? Pertama-tama dulu saya mau katakan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, mereka tidak mengerti kebenaran apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen, apa yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka suka mengutip satu ayat firman Tuhan, lalu mengabaikan ayat firman Tuhan yang lain. Mereka ambil satu bagian firman Tuhan yang mereka pikir itu sesuai dengan pemahaman mereka. Padahal sebenarnya kalau diselidiki bukan itu maksudnya. Tetapi menurut nalar mereka, ini mendukung pemahaman mereka. Maka mereka pakai untuk serang orang Kristen. Tetapi ayat firman Tuhan yang lain, mereka bilang, itu dikarang-karang. Jadi kita melihat mereka tidak konsisten, ya. Mereka tidak konsisten. Nah, kalau kita melihat Alkitab itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan, ya. Alkitab menafsirkan Alkitab. Tidak boleh kita kutip satu ayat firman Tuhan lalu kita langsung ambil kesimpulan, ya, bahwa inilah maksudnya. Kita harus lihat secara keseluruhan bagian firman Tuhan lain, karena Alkitab menafsirkan Alkitab. Ya, tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Nah, mari kita lihat, ya, serangan mereka di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17 ini, di mana Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya. Kalau mereka memakai dasar ini, karena Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya, itu berarti Tuhan Yesus bukanlah Allah. Katakanlah kita ikuti, ya. Kita ikuti perkataan mereka. Kalau begitu, ketika Tuhan Yesus memanggil Bapa, itu berarti Tuhan Yesus bukanlah Allah. Ya, coba kita ikuti, ya, cara berpikir mereka. Kita anggaplah itu benar, ya, sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai pemahaman mereka. Lalu bagaimana dengan ayat yang lain? Ayat yang lain yang dimana Bapa memanggil Tuhan Yesus adalah Allah. Kalau ini Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya. Dan menurut mereka, kalau begitu Tuhan Yesus bukan Allah, hanya Bapa yang adalah Allah. Kita coba ikuti bagaimana mereka berpikir. Nah, sekarang bagaimana dengan ayat firman Tuhan yang lain, yang dimana Bapa, ya, memanggil Tuhan Yesus adalah Allah. Ini sebaliknya ini. Kalau Bapa memanggil Tuhan Yesus adalah Allah, apakah berarti Bapa bukan Allah? Disinilah kesalahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lihat ayat firman Tuhan di kitab Ibrani pasal pertama. Ayatnya yang ke-6 kita lihat dulu. Di sini dikatakan, Ibrani pasal pertama ayat yang ke-6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ini berbicara tentang Bapa,
ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia, harus menyembah anak, harus menyembah Tuhan Yesus. Tak ada malaikat, tak ada nabi, tak ada manusia yang dimana malaikat semua sujud kepadanya. Bahkan satu malaikat pun ya tidak boleh sujud kepada para nabi, kepada ya malaikat yang lain, tidak boleh, karena mereka bukan Allah. Ya, sembahan itu, ya, penyembahan itu hanya kepada pribadi Allah. Tetapi Bapa mengatakan kepada malaikat harus sujud menyembah kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi bukan itu poinnya yang kita mau pakai. Ini hanya sebagai pengantara untuk menunjukkan bahwa ini adalah berbicara tentang Bapa. Nah, lihat ayatnya yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, yaitu Bapa berbicara ya tentang Tuhan Yesus. Tahtamu ya Allah. Bapa menyebut Tuhan Yesus adalah Allah. Kalau kita mengambil prinsip dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tadi, kita ikuti cara berpikir mereka. Mereka mengatakan Tuhan Yesus bukanlah Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allah. Itu berarti Tuhan Yesus bukan Allah. Nah, lalu bagaimana dengan Ibrani pasal pertama ayat yang ke-8? Sebaliknya sekarang Bapa menyebut Tuhan Yesus adalah Allah. Apakah benar demikian? Bapa bukan Allah? Tentunya tidak. Bapa adalah Allah. Tetapi dia memanggil Tuhan Yesus adalah Allah. Karena memang Tuhan Yesus hakikatnya adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya bukan berarti Tuhan Yesus bukanlah Allah. Karena memang Bapa hakikatnya adalah Allah. Sama seperti Bapa memanggil Tuhan Yesus adalah Allah. Karena memang Tuhan Yesus adalah Allah. Ya, hakikatnya adalah Allah. Jadi barulah konsisten. Itulah yang saya katakan tadi. Mereka hanya kutip satu ayat firman Tuhan, lalu mereka tidak lihat ayat firman Tuhan yang lain. Ya. Mereka hanya melihat sekilas saja, oh ini. Mereka tidak selidiki baik-baik. Ya. Lalu mereka tidak mengerti kebenaran yang dipahami oleh orang Kristen. Kita orang Kristen hanya menyembah satu Allah, tetapi ada 3 pribadi di dalamnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu Tuhan Yesus. Bapa adalah Allah 100%, Tuhan Yesus adalah Allah 100%, Roh Kudus ya 100% adalah Allah. Hanya satu, tetapi 3 pribadi. Yang tidak bisa dipisahkan, ketiga pribadi ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Makanya di Yohanes pasal 17 ya, Tuhan Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan mana pribadi Bapa, mana pribadi Anak, mana pribadi Tuhan, mana pribadi Roh Kudus. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus memanggil Bapa adalah Allah, karena memang hakikat daripada Bapa adalah Allah. Ya, hakikatnya adalah Allah. Demikian juga Bapa memanggil Tuhan Yesus adalah Allah, karena memang hakikat daripada Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil Bapa sebagai Allah, tidak menyatakan Tuhan Yesus bukanlah Allah, tetap dia adalah Allah. Demikian juga ketika Bapa memanggil Tuhan Yesus adalah Allah, ya, tidak menyatakan Tuhan Yesus, Bapa bukanlah Allah, dia tetap adalah Allah. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus bukanlah Allah karena dia memanggil Bapa adalah Allah, itu adalah suatu ya pemikiran yang bodoh, ya, yang tidak mengerti kebenaran. Karena di kitab Ibrani pun Bapa memanggil Tuhan Yesus adalah Allah tanpa menyatakan bahwa siapa yang memanggil itu bukanlah Allah. Tidak, ya, tetap dia adalah Allah. Ketika memanggil Bapa Allah karena hakikatnya adalah Allah. Bapa memanggil Tuhan Yesus adalah Allah karena memang hakikatnya adalah Allah. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus adalah Allah 100%, ya. Makanya di sini Bapa mengatakan kepada malaikat semua sembah, sujud ya kepada Tuhan Yesus karena dia adalah Allah. Dia juga adalah penguasa, maha kuasa. Satu Allah tetapi 3 pribadi ya dalam satu kesatuan ya. Nah, lalu kita jangan sampai gampang diombang-ambingkan ya. Kita harus pelajari firman Tuhan terus ya. Firman Tuhan adalah kebenaran.
Ya, tidak ada wahyu yang lain kecuali Alkitab saja, firman Tuhan. Itu sudah final. Ya, itulah pedoman kita. Dan tidak ada Allah lain, ilah lain. Tidak ada kebenaran lain kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin.